Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Devi Octavia Pramesti dan rekan saya Zuria Fahima Arifiana akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Pandangan Masyarakat Terhadap Kondisi Anak-anak Berkebutuhan Khusus. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dikenal sebagai suatu kumpulan kelompok yang sangat besar dalam kehidupan. Setiap kelompok memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan yang dimaksud terdiri dari berbagai macam latar belakang seperti pendidikan, baik pendidikan yang sedang ditempuh oleh setiap anggota, kemudian profesi, serta usia dari setiap individu anggota kelompok masyarakat yang berbeda di dalam kelompok masyarakat. Terdapat pula hal yang sangat penting untuk lebih memperhatikan perbedaan dalam kelompok masyarakat tersebut, yaitu dengan adanya masyarakat yang memerlukan pelayanan khusus untuk menunjang kehidupan. Salah satunya adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dalam periode tumbuh kembang. Anak-anak dalam kondisi tumbuh kembang menunjukkan bahwa mereka tumbuh dan berkembang seperti anak seusianya, misalnya interaksi sesama teman, bermain, dan sebagainya. Begitu pula yang ingin dirasakan oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka juga membutuhkan pelayanan khusus yang layak bagi mereka. Pengertian ABK atau anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus juga anak yang memiliki keterbatasan, baik itu bersifat fisik, salah satunya yaitu tunanetra atau tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autism. Dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Pandangan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Dalam masyarakat, anak yang memiliki keterbatasan dipandang sebagai anak yang harus dikasihani atau disantuni. Kemudian, kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus di dalam masyarakat terdapat beberapa argumen yang memberikan reaksi positif, yaitu dengan menerima keberadaan mereka dengan tindakan seperti bergaul bersama dan peduli. Namun, ada pula yang memberikan respon negatif terhadap mereka. Contohnya yaitu dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa anak ABK hanya akan mempersulit sosial bahkan keluarganya sendiri. Dari pandangan di atas, masyarakat sekarang sudah mampu menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus dan mereka akan memberikan pelayanan atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus yang memperhatikan bakat dan potensi mereka. Namun ada juga problem dari anak berkebutuhan khusus, yaitu tidak hanya terletak pada persoalan individu dari anak itu sendiri, melainkan mereka memerlukan bantuan dari orang lain karena ada rasa tidak percaya diri dan malu. Selain itu, hal ini bisa terjadi karena pandangan negatif dari masyarakat ataupun keluarga dapat menjadi problem tersendiri bagi mereka. Kemudian ada peran pemerintah terhadap anak berkebutuhan khusus. Pemerintah merupakan wadah bagi orang yang mempunyai kekuasaan dan mampu mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat seperti negara. Namun dalam hal ini ada tanggapan dari setiap warga di mana warga yang tinggal bersama dengan anak yang memiliki keterbatasan fisik. Apakah peran pemerintah dalam hal ini sudah memberikan layanan yang terbaik untuk anak yang berkebutuhan khusus? Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh warga, yaitu tidak banyak warga yang mengetahui, bahkan tidak mengerti seperti apa bentuk layanan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang aktivitas dari anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan tempat untuk pelatihan yang layak agar mereka dapat membuat sesuatu yang sesuai dengan kreativitas sendiri, walaupun dengan adanya keterbatasan fisik. Harapan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Masyarakat berharap adanya penjelasan tentang anak berkebutuhan khusus yang lebih rinci melalui lembaga-lembaga formal ataupun non-formal. Masyarakat memerlukan lembaga pendidikan atau sekolah yang dapat menampung anak berkebutuhan khusus. Dengan hal ini, anak-anak dengan keterbatasan fisik dapat
terus belajar dan menimba ilmu tanpa merasa malu terhadap kondisi mereka yang berbeda dari anak-anak yang normal. Teori yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teori stimulus dan respon. Teori ini menunjukkan bagaimana suatu proses stimulus atau reaksi dan respon atau pesan yang disampaikan secara sederhana sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Terdapat elemen utama dari teori stimulus dan respon, yaitu stimulus atau pesan, penerima efek, kemudian yang dapat dipilih dari teori ini yaitu bentuk pesan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis dapat menimbulkan respon. Analisis data dan teori. Berdasarkan hasil pengamatan, teori stimulus dan respon menjadikan wadah untuk penelitian sehingga dapat mengetahui berbagai hal-hal dalam persoalan, terutamanya persoalan mengenai anak-anak yang memiliki keterbatasan. Mereka memberikan banyak pandangan bagi masyarakat bahwa keberadaan mereka sebenarnya tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena mereka hanya butuh untuk diterima walaupun kondisi mereka yang tidak sempurna. Mereka pun juga berharap pemerintah untuk berikan pelatihan khusus yang layak kepada anak yang memiliki bakat namun dengan keterbatasan agar mereka dapat terus menjalani hidup tanpa harus merasa membebani keluarga mereka sendiri. Di sini lain dari teori atau stimulus, komunikan atau organisasi, dan efek atau respon. Masing-masing dari unsur ini memiliki pengertian. Pertama, ada pesan atau message, merupakan elemen yang paling penting dalam komunikasi. Pesan merupakan pokok bahasan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kedua, ada komunikan, merupakan elemen yang akan menerima stimulus yang diberikan oleh seorang komunikator. Sikap komunikan dalam menyikapi stimulus yang diterima akan berbeda-beda. Sikap yang dimaksud seperti kecenderungan dalam bertindak, berpikir, merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Kemudian yang terakhir ada efek
di mana ini adalah bentuk proses dari perubahan perilaku dan pada hakikatnya sama dengan proses belajar dari unsur-unsur yang sudah dijelaskan bahwa anak-anak dengan kondisi keterbatasan juga butuh peran komunikan dan respon dari beberapa pihak. Pesan dan respon dari komunikan akan membantu anak-anak menyandang disability lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun menjalankan sesuatu. Komunikasi bisa dapat baik secara lisan atau langsung maupun tidak langsung atau lewat media. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang memiliki kondisi keterbatasan masih mampu untuk menjalani hidup tanpa mengganggu atau mempersulit kebutuhan sosial dari keluarga. Mereka sangat butuh respon dan simpati, terutama dari masyarakat. Anak-anak yang ABK atau anak berkebutuhan khusus juga memiliki karakter yang berbeda dari anak pada umumnya. Karena karakter yang berbeda ini diharapkan supaya diberikan pelayanan yang khusus dan disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki dari mereka. Unsur-unsur dari teori stimulus dan respon akan membantu mereka dalam hal berkomunikasi agar tidak ada kesulitan saat melakukan sesuatu, dan pentingnya peran pemerintah untuk memberikan mereka tempat yang layak seperti pendidikan, sekolah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Giving me mixed emotions.